I make a big old wish? Cerita dibuka dengan Jeffrey Manchester, seorang veteran angkatan udara yang datang ke rumah mantan istrinya untuk ulang tahun anaknya. Ia sedih karena tak mampu membelikan sepeda yang diminta sang anak, sehingga hanya bisa memberi mainan bekas yang dibungkus seolah baru. Bagi sebagian orang, membeli sepeda hanyalah hal sepele. Namun tidak demikian bagi Jeff, yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja harus mengandalkan pekerjaan serabutan. Kondisinya yang serba kekurangan membuat hidupnya terasa berat, hingga akhirnya menarik simpati sang sahabat Step yang mencoba memberi Jeff sedikit pandangan dan harapan baru. Sama-sama pernah menjadi veteran di usia muda, Steve justru memilih menekuni dunia gelap sebagai calo pembuat paspor palsu. Meski tidak mengajak Jeff bergabung, Steve merasa gregetan melihat kemampuan Jeff yang selama ini terpendam, karena ia tahu betul bahwa Jeff memiliki keahlian tinggi dalam bidang pengintaian. And yeah, I think we did our best. What do you think? Karena penghasilannya yang tidak menentu, sang istri akhirnya mengajukan gugatan cerai beberapa tahun lalu dan mengambil hak asuh atas ketiga anak mereka. Keputusan itu diambil demi menjamin masa depan anak-anak. Setelah resmi berpisah, mantan istrinya kembali tinggal di rumah orang tuanya dan membesarkan anak-anak bersama keluarganya. Usai mengajak anaknya jalan-jalan, perhatian Jeff tertuju pada seorang pekerja bangunan yang sedang naik ke atap sebuah gerai McDonald untuk memperbaiki bagian tertentu. Pemandangan itu langsung mengingatkannya pada ucapan Steve tentang bakatnya dalam mengamati. Didorong rasa penasaran, Jeff mulai memanfaatkan kemampuannya dengan memperhatikan kebiasaan para karyawan, mulai dari jadwal pergantian shift, waktu pengiriman uang, posisi CCTV dan titik butanya saat brankas kosong, hingga menyusun rencana perampokan lewat atap toko. Singkat cerita, malam yang ditunggu pun tiba. Setelah hampir sebulan melakukan pengamatan, Jeff akhirnya memutuskan menjalankan aksi perampokan pertamanya. Sesuai rencana, ia naik ke atap dan masuk melalui lubang ventilasi. Saat para karyawan baru datang dan sibuk bersiap-siap, Jeff sudah berada di dalam sambil menodongkan senapan. No. Don't be scared. Karena ini adalah aksi perampokan pertamanya, dan pada dasarnya Jeff bukan orang jahat. Ia menegaskan bahwa tidak akan menyakiti siapapun selama semua mau bekerja sama. Para karyawan pun diminta masuk satu persatu ke ruang pendingin makanan. Saat melihat sang manajer lupa membawa jaket, Jeff yang merasa tak tega langsung memberikan jaket hangat miliknya. Happy now? My ears are cold. Entah apa yang ada di pikiran Jeff, alih-alih kabur setelah mendapatkan uang, ia justru dengan santai menghubungi petugas 1911 dan melaporkan adanya perampokan. Ia bahkan secara jujur memberitahu bahwa para karyawan dikurung di dalam ruang pendingin agar petugas segera datang dan menyelamatkan mereka. My parents. I had a good childhood. Selama 2 tahun, Jeff terus menjalankan aksi perampokan dengan pola yang sama dan berhasil membobol lebih dari 40 toko. Aksinya pun menarik perhatian media dan pihak berwajib yang menjulukinya Roofman, si pria atap. Dalam kurun waktu itu, polisi dibuat kewalahan karena Roofman dikenal sangat licin dan tak pernah meninggalkan sedikit pun barang bukti. Madison and Jewel in Fayette experience. Tak hanya sulit ditangkap, Roofman juga dikenal sebagai perampok yang terbilang unik. Pasalnya, setiap aksinya tak pernah menimbulkan korban jiwa. Bahkan dari kesaksian para korban, mereka mengaku baru pertama kali bertemu penjahat yang begitu sopan. Karena Jeff selalu memberikan jaket hangat kepada orang-orang yang ia kurung selama perampokan. Saat menyaksikan pemberitaan itu, Steve mulai merasa curiga dengan gelagat Jeff yang terlihat mencurigakan. Terlebih ketika polisi menyebutkan ciri-ciri Roofman sebagai sosok bertubuh atletis dengan tinggi ideal. Tak ingin penyamarannya terbongkar, Jeff segera mematikan televisi dan mengajak Steve untuk merayakan ulang tahun anaknya. Berkat uang hasil rampokan yang selama ini ia kumpulkan, Jeff akhirnya mampu membeli sebuah rumah mewah dan membujuk mantan istrinya untuk rujuk. Kehidupan inilah yang sejak lama ia impikan. Hingga pada ulang tahun anaknya berikutnya, Jeff pun berhasil mewujudkan permintaan sang anak dengan membelikan sepeda ontel sebagai hadiah.
Namun nahas, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pihak kepolisian akhirnya datang setelah berhasil mengidentifikasi sosok roofman yang ternyata adalah Jeff. Akibat kasus yang menimpanya, Jeff dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun. Setelah beberapa bulan berkelakuan baik, pihak penjara mempercayainya untuk bekerja mengurus aset-aset ringan. Hingga suatu hari, saat sipir memintanya memeriksa oli mobil yang bocor, disitulah Jeff mulai menemukan celah dan mendapat ide untuk melarikan diri. Masih mengandalkan metode yang sama, Jeff kembali memanfaatkan keahliannya dalam mengamati. Ia mempelajari jadwal keluar masuk mobil ekspedisi, waktu lengang saat sopir beristirahat, kebiasaan petugas gerbang yang hanya memeriksa kolong mobil dengan cermin, hingga menyiapkan pelat besi lebar sebagai alas untuk bersembunyi. Entah sudah hari atau bulan keberapa, mobil ekspedisi itu akhirnya kembali ke penjara untuk mengangkut sejumlah barang. Setelah Jeff menaikkan muatan dan mengunci pintu belakang, ia tinggal menunggu sang sopir naik dan menyalakan mesin, lalu dengan sigap menyelipkan pelat besi lebar ke bawah sasis mobil. Masih ada satu kendala besar, yakni petugas gerbang yang rutin memeriksa kolong mobil menggunakan cermin. Jeff sempat panik karena pelat besi yang ia siapkan ternyata terlalu pendek dan hampir memperlihatkan tubuhnya. Namun dengan menekuk kepalanya sedikit, ia akhirnya berhasil mengelabui para penjaga. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil yang ditumpangi Jeff tiba-tiba berhenti karena sang sopir kebelet buang air kecil. Merasa inilah kesempatan terbaik, Jeff diam-diam keluar dari kolong mobil, lalu kabur secepatnya menuju tengah hutan. Setelah menumpang beberapa mobil yang lewat, Jeff akhirnya tiba di depan rumah mantan istrinya demi menemui sang anak. Namun karena kabar pelariannya telah menyebar luas, Jeff tak bisa berbuat banyak saat melihat polisi sudah berjaga ketat di sekitar wilayah tersebut. Melihat sebuah toko mainan yang masih buka, Jeff pun memberanikan diri masuk dan berpura-pura menjadi pembeli. Dalam kondisi lapar, haus, dan kelelahan, ia semakin panik ketika mendengar suara sirene mobil polisi mendekat ke arah toko. Tanpa pikir panjang, Jeff segera bersembunyi di atap toilet. Tanpa disengaja, toilet tempat Jeff bersembunyi ternyata berdampingan langsung dengan ruangan manajer. Saat malam semakin larut dan seluruh karyawan telah pulang, Jeff perlahan turun dari atap, lalu kembali menggunakan instingnya untuk mengamati posisi kamera CCTV dan mencuri beberapa makanan dengan bantuan penjepit. Karena ini adalah toko mainan, tak banyak pilihan makanan selain berbagai jenis permen. Saat asyik mengemil, Jeff iseng menyalakan televisi dan sontak terkejut karena semua saluran berita menyiarkan kabar tentang dirinya yang baru saja kabur dari penjara. Pada malam berikutnya, Jeff kembali turun dan menemukan sebuah buku panduan sistem CCTV. Setelah berhasil menonaktifkannya secara permanen, ia pun leluasa bergerak di dalam toko tanpa takut ketahuan. Hingga saat tiba di etalase sepeda gunung, Jeff menyadari ada sedikit ruang kosong di bagian belakang yang kemudian ia jadikan sebagai tempat tinggal sementara. Memasuki hari ketiga persembunyiannya di toko mainan, kabar pelarian Jeff masih terus menjadi headline di berbagai stasiun televisi. Demi menjaga kewarasan dan mengusir rasa sepi, ia pun mengumpulkan beragam mainan seperti balon, boneka, topi, Kinder Joy, dan lainnya, lalu berjoget sendirian di dalam toko diiringi alunan musik dangdut.
Usai menikmati hiburan singkatnya, Jeff kembali beraksi dengan mencuri perangkat CCTV mini lengkap dengan monitor plug and play. Dari situ, ia mendapat ide untuk memasang beberapa kamera tambahan di titik-titik buta, termasuk satu kamera yang ia pasang diam-diam di ruangan sang manajer. Suatu hari saat Jeff sedang memantau layar CCTV, ia melihat pemilik toko, sebut saja si bos, sedang menghadapi keluhan dari salah satu karyawannya bernama Light. Karyawan cantik itu memprotes jadwal kerjanya yang tak memiliki hari libur. Namun sang bos langsung memotong pembicaraan, menegaskan bahwa aturan tetaplah aturan dan Light harus menerimanya. That's the dumbest password. 2 minggu kemudian, media dan pihak kepolisian mulai melupakan Jeff karena tak ada petunjuk baru tentang pelariannya. Melihat kesempatan ini, Jeff memutuskan untuk sedikit menikmati udara segar. Ia memodifikasi pintu darurat toko agar bisa keluar masuk sesuka hati, dan bahkan mencuri sebuah sepeda hanya untuk sekadar jalan-jalan. Setibanya di sebuah wartel, Jeff langsung menghubungi Steve. Namun karena yang mengangkat telepon adalah pacarnya, Jeff hanya menitipkan pesan bahwa ia akan segera berkunjung. Penasaran dengan kabar keluarganya, Jeff mencoba menelepon untuk sekadar mendengar suara sang anak. Namun sang mantan langsung memotong, menegaskan bahwa mereka telah melupakan Jeff untuk selamanya. Tengah hari, Jeff terbangun oleh keributan yang terlihat di CCTV saat sang bos menolak memberikan sumbangan untuk anak-anak panti. Meski di luar pekerjaannya sebagai karyawan, Light dipercaya oleh pendeta dan kepala panti sebagai ketua penggalangan dana. Walaupun gudang penuh dengan mainan bekas, bos yang pelit itu tetap menolak memberikannya. But bring the toys and you could be a good guy for once. Kesal melihat sikap bos yang serakah, Jeff pun pergi ke gudang dan mengambil sekarung mainan untuk disumbangkan. Saat tiba di gereja, sudah ada beberapa donatur lain, termasuk Light yang tengah memimpin doa bersama. Karena kabar tentang dirinya sudah tidak lagi menjadi headline di televisi, Jeff merasa cukup bebas untuk bertemu siapa saja tanpa dicurigai. Setelah acara makan-makan selesai, panitia memperkenalkan Jeff kepada Light dan para pengurus penggalangan dana lainnya. Jeff mengaku bahwa dirinya adalah seorang mata-mata pemerintah yang baru beberapa minggu ditugaskan di tempat ini dan mungkin membutuhkan teman untuk berbincang. Light pun dengan ramah mengajaknya berjalan-jalan. John was a good guy. Keesokan harinya, saat berjalan-jalan di taman, Jeff akhirnya jujur mengungkap bahwa dirinya baru saja bercerai dan memiliki 3 anak. Meski Jeff mengira Light akan kecewa atau pergi begitu saja, Light yang sudah menyimpan perasaan padanya justru mengajaknya bermain ke rumah, sekaligus memperkenalkan Jeff pada kedua putrinya. This link though. Thank you. Suatu pagi saat Jeff sedang mandi subuh-subuh dan menjemur pakaiannya di tengah toko, bos yang biasanya datang lebih siang ternyata datang lebih awal karena masih ada pekerjaan yang belum selesai. Kejadian konyol pun terjadi saat Jeff keluar dari kamar mandi untuk mengambil jemurannya, tepat bersamaan dengan bos yang keluar dari ruangannya. Beruntung Jeff berhasil menutupi wajahnya dengan kipas angin dan kabur kembali ke persembunyiannya. Namun akibat insiden itu, kasus pelariannya kembali menjadi sorotan hingga polisi menutup toko untuk melakukan penyisiran. Menyadari situasinya tak akan berjalan mulus, Jeff pun meminta bantuan Steve untuk membuatkan paspor palsu dengan syarat harus menyiapkan sejumlah uang tunai. Yeah. How you gonna do it? Well, if you're thinking about using a gun, Dalam perjalanan pulang, Jeff yang kebingungan mencari cara mendapatkan uang sebanyak itu tanpa sengaja melihat sebuah toko senjata yang terletak jauh dari keramaian. Merasa ini satu-satunya jalan, Jeff pun terpaksa kembali ke profesi lamanya sebagai roofman dan berhasil mencuri beberapa senjata untuk persiapan aksi perampokan berikutnya. Jeff merencanakan untuk merampok kembali toko mainan tempat ia bersembunyi selama ini. Karena sudah memahami jadwal dan kebiasaan semua karyawan,
Ia merasa tak akan kesulitan melancarkan aksinya di pagi hari. Toys R Us employees, hello, this is the police. Dengan mengenakan kupluk hitam, Jeff masuk ke toko tanpa ragu dan langsung memerintahkan sang bos untuk mengikat seluruh karyawan. Dan Get down. Hey, karena petugas keamanan menolak bekerja sama, Jeff terpaksa menghantamnya hingga pingsan, kemudian menyeret sang bos ke ruangan brankas untuk mengambil semua uang. Saat hendak pergi, seorang karyawan memohon agar Jeff segera memanggil ambulans setelah melihat petugas keamanan itu belum juga sadarkan diri. Karena Jeff adalah perampok yang bertanggung jawab, ia pun pergi ke bilik telepon dan memanggil ambulans segera. Namun ia cukup kaget saat tiba-tiba diketahui oleh Light yang datang terlambat. Entah Light menyadari siapa dirinya atau tidak, tapi begitu panggilan selesai, Jeff langsung buru-buru melarikan diri sambil membawa semua uang hasil rampokannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Jeff kembali menemui Steve untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta. Setelah identitas palsu dan penyamaran barunya siap, Jeff berpamitan pada Steve beserta pacarnya sambil menitipkan salam untuk mantan istri dan ketiga anaknya. Setibanya di perbatasan, Light tiba-tiba menelepon untuk mengingatkan bahwa nanti sore akan ada acara syukuran temannya dan anak-anak berharap Jeff hadir. Di saat itulah Jeff merasa dilema, bingung antara kembali atau pergi begitu saja tanpa pamit. Namun saat ia memutuskan untuk kembali dan sedang mengetuk pintu, ternyata yang muncul adalah pihak kepolisian yang menunggu kedatangan Jeff. Penyergapan ini tak lepas dari campur tangan Light, yang ternyata sempat mengenali wajah Jeff saat kejadian di toko kemarin. Tak ingin bahaya yang lebih besar terjadi, Light pun mengambil keputusan berat dan berani dengan melaporkan semuanya ke pihak berwajib. Tuh, perempuan lagi jadi biangnya. Beberapa bulan setelah penggerbekan di rumah Light, Jeff kembali mendekam di penjara dengan hukuman yang semakin panjang. Setelah semua aksi gilanya, ia akhirnya menyadari bahwa melarikan diri dari masalah bukanlah jalan yang benar. Semua yang dilakukannya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, justru membuat keadaan semakin buruk. Tamat. Ending yang penuh penyesalan dan pelajaran. Jeff akhirnya sadar, melarikan diri dan berbuat salah bukanlah jalan keluar, melainkan hanya menambah masalah.